Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Billah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, kelompok 2 angkatan 18 semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. Amin. Bapak Ibu tadi mendengarkan lagu Mars Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu ketika mendengarkan lagu itu sambil mendengarkan yang lain atau fokus di lagu itu? Fokus, Pak. Fokus. Ya. Kalau yang pakai headset kayaknya fokus ya, tidak terganggu oleh suara yang lain. Nah, baik. Ketika mendengarkan lagu itu ada nuansa apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, kerukunan antar umat, Pak. Kerukunan Antar umat. antar umat. Nuansa kerukunan. Maksud saya ada perasaan nuansa apa ketika mendengarkan lagu itu, Pak? Ya. Bukan isi lagunya, bukan nuansa perasaan. Perasaan sebagai kita sebagai bagian dari Kementerian Agama. Perasaan kita sebagai bagian dari Kementerian Agama. Bapak Ibu pernah tidak mendengar lagu yang membuat Bapak Ibu itu hati merasa terenyuh, Nah, Pak, terharu. Pernah, Pak. Pernah, terharu? Pak. Ya, Nah, Pak. kira-kira kalau mendengarkan lagu tadi, Mars tadi, bagaimana perasaannya? Terharu. Terharu. Ada haru, ada bangga, ada membakar. Saya pernah memang Bapak Ibu mendengarkan lagu Mars Kementerian yang lain. Rasanya beda, rasanya garing. Itu bukan karena kita kemenak ya, tetapi ruhnya, ya ruh lagu itu nampaknya kurang hidup, kurang saya dapatkan. Namun begitu mendengarkan lagu Mars Kementerian Agama itu, saya kok merasa terbawa. Rasa haru, rasa membakar, rasa bangga. Saya berpikir ini jangan-jangan yang mengarang liriknya ini sedang berpuasa ini. Ketika mengarang ini dengan tirakat ya. Orang kalau melakukan sesuatu dengan diawali tirakat itu kan ada nuansa yang berbeda, ada ruhnya. Nah, Bapak Ibu dari lagu itu Bapak Ibu, dari lagu tadi, lirik tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Tadi ada yang mengatakan kerukunan. Yang lain, silakan. Keberagaman, Pak. Apa Pak? Keberagaman. Keberagaman. Ada lagi? Pelayanan, Pak. Apa? Pelayanan. Pelayanan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan lagu tadi, dengan mendengar lagu tadi, itu sudah cukup kita mengetahui betapa berat menjadi seorang ASN di Kementerian Agama. Apa tugas ASN di Kementerian Agama, Bapak Ibu? Berkhidmah, melayani umat. Caranya berkhidmah apa? Membina, membangun, dan mendidik. Ya kan di lagu tadi? Masih ingat kebetulan liriknya? Masih ingat? Membina, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Liriknya coba diingat. Membimbing. Membimbing, Mendidik. 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 membina, membimbing, dan mendidik. Tiga loh ini. Yang kita bina, kita bimbing, dan kita didik itu bukan barang hidup. Bukan barang mati. Tapi barang hidup. Mulai dari orang sebelum melakukan pernikahan. Coba. Mereka
kita bimbing, kita bina supaya menjaga pergaulan yang sehat. Tugas para penyuluh, tugas para penghulu, tugas para guru. Setelah mereka sudah saatnya menikah, para penghulu memberikan wawasan tentang keluarga sakinah. Maka ada namanya binwin, pembinaan perkawinan atau suscatin. Tugasnya Kementerian Agama. Kemudian nanti kalau sudah nikah, sudah punya anak, anaknya lahir, karena bingung cari nama ini namanya yang bagus siapa ya, datanglah ke para penghulu atau penyuluh atau guru yang sudah dianggap sesepuh. Nyuwun sewu Pak Penyuluh, nyuwun sewu Pak Penghulu, nyuwun sewu Bu Guru, Pak Guru niki kula badhe nyuwun asma ingkang sae kagem lari kula niku sinten ji. Kemudian mereka beranjak dewasa usia playgroup TK masuk ke raud didik oleh Bu Guru dan Pak Guru, Ustadz Ustazah. Naik lagi ke MI Madrasah Ibtidaiyah dididik oleh Bu Guru dan Pak Guru. Naik lagi ke Madrasah Sanawiyah dididik oleh Bu Guru, Pak Guru. Naik lagi ke Madrasah Aliyah dididik oleh guru, Pak Guru. Naik ke perguruan tinggi PTKIN diberi wawasan, diajar berpikir kritis, kreatif oleh para dosen PTKIN. Membina, membimbing, dan mendidik. Berat apa buatan Bapak Ibu? Berat. Itulah ASN Kementerian Agama. Meskipun berat, maka dalam melaksanakan tugas kita harus berakhlak. Berorientasi layanan. Kemudian apalagi? A-nya? Akuntabel. Kemudian? Ayo. Kompeten. Kemudian? Harmonis. Loyal. Adaptif. Dan kolaboratif. Dalam membimbing, membina, membimbing, dan mendidik, berakhlak kita habituasikan, kita jalankan. Berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itulah yang akan kita dalami di agenda kedua. Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu sudah membaca modul Bapak Ibu di agenda 2 ini? Sudah membaca modul? Modul agenda 2 sudah dibaca Bapak Ibu? Saya bertanya, adakah yang bisa menjawab? Yang dari Pak MOC. Ya, yang dari MOC. Apakah sudah dibaca modulnya? Sudah Pak. Sudah. Baik. Pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari modul berorientasi layanan? Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari berorientasi layanan? Halo? Kaya wong lamaran ya, meneng kabeh. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Bu Ayu Iya, Abida. iya, iya. Yang saya pelajari dari modul berorientasi pelayanan adalah ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberi pelayanan yang prima dan responsif. Seperti Iya. itu, Pak. Memahami kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan prima yang responsif. Ya. Betul Bapak Ibu. Jadi mengapa itu yang diutamakan berorientasi layanan? Kebutuhan masyarakat sekarang itu sudah mengalami transformasi yang sangat radikal. Dalam arti apa Bapak Ibu? Sudah berbeda dengan masyarakat dulu. Dulu itu untuk mendapatkan informasi itu harus nunggu koran.
Sekarang dalam hitungan detik kita bisa mengetahui informasi yang ada di belahan dunia lain. Dalam hitungan detik. Cukup menggunakan gadget yang kita pegang. Dan masyarakat sudah bisa mengakses itu. Maka hal itu mempengaruhi pada pola bagaimana mereka ingin mendapatkan layanan dari pemerintah. Ingin mendapatkan layanan yang serba murah, yang cepat, yang berkualitas. Maka kita harus responsif kebutuhan masyarakat. Tidak ingin mengurus hal-hal yang administratif itu harus menunggu berhari-hari. Saya contohkan tadi, contoh ya, misalnya di madrasah, ingin legalisasi harus datang bolak-balik lebih dari 2 kali. Sudah bukan zamannya. Masyarakat datang bolak-balik ke Satker hanya untuk legalisasi. Gunakan media online, gunakan aplikasi online. Sekarang ada namanya digital stamp. Stempel di digital, surat-surat sudah jarang sekarang yang modelnya dicetak itu. Apalagi di apa ada namanya dari arsip itu ya, tanda tangannya pakai tandangan stempel. Demikian juga ketika kita memberikan layan yang kepada masyarakat, kalau soal legalisasi harus bisa dalam hitungan menit. Masyarakat mengirim file, stempel digital, langsung bisa diunduh. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan berkualitas. Berkualitas itu dapat dipertanggungjawabkan, memiliki keabsahan, dan dapat digunakan. Kemudian zero kesalahan. Tidak ada kesalahan. Baik, yang kedua. Nilai yang kedua. Akuntabel. Apa yang didapatkan dari modul akuntabel? Silakan. Tadi Bu Ayu Abidah. Berikutnya. Ada yang berkomentar? Saya Pak. Akuntabel Ya. ASN diharapkan untuk memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam wewenangnya. Apa perbedaan responsibilitas dan akuntabilitas? Silakan Bu. Akuntabel itu apa sih? Secara konseptual, definisinya. Akuntabel. Akuntabel. Responsibilitas merujuk pada tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atau organisasi, mencakup Kalau kewajiban akuntabel, dan mencapai hasil yang diharapkan. kalau akuntabel, Merujuk pada kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. keputusan yang diambil. Akuntabel bertanggung jawab kepada yang memberi amanah. Nah, Bapak Ibu, kita itu dibayar negara, dibayar oleh pemerintah. Negara mendapatkan APBN dari masyarakat. Yang memberi amanah secara tidak langsung adalah masyarakat. Maka kita bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pelayanan. Yang guru memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada siswa. Yang widya suara seperti saya memberikan fasilitasi pembelajaran sebaik-baiknya kepada para peserta pelatihan. Yang dosen memberikan pendidikan, transfer knowledge, pengetahuan kepada mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Yang penyuluh memberikan penyuluhan keagamaan yang berkualitas, yang baik, yang menjadikan masyarakat cerdas. Karena Bapak Ibu, ini khusus para penyuluh ya. Ada penyuluh enggak di sini? Nah, kalau enggak ada berarti untuk kita semua. Kita cerdaskan masyarakat, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah percaya. Barangkali dari media sosial itu ada
fenomena deepfake, ya, kepalsuan yang sangat dalam, yang hampir tidak bisa dibedakan keasliannya. Padahal itu adalah rekayasa teknologi. Maka harus hati-hati, kita cerdaskan. Nah, kita mencerdaskan masyarakat itu sebagai bentuk akuntabilitas kita. Yang terbaik tadi, akuntabel, kemudian kompeten. Silakan. Ada yang mau berbagi? Mohon Apa izin yang Bapak, didapatkan? Ya, silakan Bu Dewi. akuntabel sebagai ASN kita harus kompetensi ya Pak. Kompeten Iya, sebagai kompeten. ASN kita harus mampu mengembangkan kemampuan diri sesuai keahlian yang relevan untuk bekerja secara profesional. Oke. Untuk bekerja secara profesional, meningkatkan diri terus-menerus, sehingga kita memiliki keahlian yang guru semakin dalam, mengajar tidak hanya caranya itu-itu saja, mengajar dengan metode dan metodologi yang baru, dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Metodenya jangan hanya ceramah saja sehingga membuat peserta didik ngantuk. Gunakan metode yang lebih melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Jadi guru juga perlu mengasah diri untuk selalu berkembang, berkembang dan berkembang. Tidak hanya membatasi diri dalam literasi tertentu saja, tapi perbanyak literasi. Dalam memberikan transfer knowledge, pengetahuan kepada siswa, juga kita perbanyak siswa agar banyak berliterasi. Banyak berliterasi. Pengalaman saya Bapak Ibu ketika mengajar, memberi fasilitasi kepada guru. Dulu guru sosiologi itu, sosiologi Islam. Saya tanya kepada para guru, Bapak Ibu guru, Siti Khadijah itu pernah mengutus yang namanya Maisarah menyertai Nabi untuk berdagang. Maisarah itu laki-laki atau perempuan Bapak Ibu? Masa ada yang menjawab Maisarah itu perempuan? Padahal guru sosiologi, waktu itu malah ada yang guru SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ini bagaimana saya tanya, ada berapa literasi, ada berapa sumber buku bacaan yang Bapak Ibu guru baca? Diam. Saya tanya, apakah hanya buku guru saja yang dibaca? Iya Pak, hanya buku guru saja. Coba. Bagaimana bisa memberikan wawasan yang mendalam kepada siswa kalau literasinya itu hanya buku guru saja, tapi tidak perluas. Sehingga pertanyaan yang mudah harusnya bisa dijawab salah. Maisarah itu perempuan. Loh gimana kok bisa Maisarah perempuan? Maisarah itu laki-laki, Bapak Ibu guru. Saya sampaikan seperti ini. Nah, jadi kompeten ini tuntutan kita. Karena dengan kita semakin kompeten, itu kita akan semakin profesional. Indikator profesionalisme itu ada diukur melalui kompetensi kita di bidang kita. Yang guru semakin mapan dan mantap menjadi guru. Yang penyuluh semakin mantap dan mapan menjadi penyuluh. Wawasannya luas. Ketika ada jamaah bertanya ini itu, kita bisa memberikan wawasan yang luas. Tidak hanya dalam satu perspektif, tidak hanya satu saja, tetapi kita beri wawasan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mudah gumun, tidak mudah menyalahkan kepada orang yang berbeda. Kompeten. Kompeten juga menurut kita untuk belajar dengan berbagai media, kapanpun dan dimanapun. Kita punya HP, Bapak Ibu, saya yakin semua punya ya. Jangan hanya untuk buka aplikasi hijau dan aplikasi kuning. Paham maksud saya? Aplikasi hijau dan aplikasi kuning ini terutama ibu-ibu ini. Apa itu aplikasi hijau dan aplikasi kuning? Aplikasi belanja online. Media sama Shopee. Nah, itu. Jangan hanya untuk buka itu, tapi buka, baca itu website Kemenak, banyak artikel-artikel yang menarik. Saya juga sering menulis artikel. Dalam satu bulan saya dulu itu 2. Saya publikasi di BDK Semarang itu. Kalau mungkin bisa dibuka ya. Buka bdksemarang.kemenak.go.id, di situ buka artikel.
Banyak tulisan saya di situ. Hal-hal yang sederhana saya tulis. Tujuan saya untuk memberikan wawasan, berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Itu salah satu bentuk kompeten dan profesionalisme kita. Oke, berikutnya harmoni. Harmoni. Siapa yang ingin berbagi? Izin Pak, Silakan, Pak. Oke, untuk membacakan tentang harmoni, itu menghargai perbedaan, mampu bekerja sama dengan siapapun secara inklusif dan kolaboratif. Kemudian ASN harus menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghargai, dan mampu bekerja sama dalam keberagaman. Iya, Seperti itu, Bapak. betul, Pak. Tuntutan harmoni dalam lingkungan kerja itu sangat penting untuk menciptakan satuan kerja yang produktif. Kalau toh ada saingan, ada kompetisi, tetapi kompetisi yang sehat. Barangkali Bapak Ibu nanti suatu saat Bapak Ibu akan mendengar begini. Ah, sing repot aku engko sing oleh jabatan yo kae. Ah, sing repot iki sing entuk yo kae. Sudah, hal itu nggak usah dipikir. Lakukan yang terbaik. Yakin nanti kita akan mendapatkan kebaikannya. Tidak harus dalam bentuk jabatan, tidak harus keberkahan, gaji yang kita terima, sehingga itu akan berdampak baik bagi keluarga kita. Itu lebih baik daripada jabatan yang kemudian membuat kita pusing, membuat kita tidak tenang. Maka di dalam organisasi itu harmoni perlu kita bangun. Tidak membuat kegaduhan di organisasi. Tidak membuat kegaduhan. Maka mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Kita bangun, kita bentuk mindset kita. Kita bentuk mindset kita. Bersedia untuk membantu orang lain. Bersedia untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan karakter, budaya, latar belakang. Terlebih perbedaan pendapatan. Gimana? Perbedaan pendapatan antara golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu sudah berbeda pendapatan. Tetapi kita akan hidup dalam satu satuan kerja. Maka ciptakan lingkungan kerja yang harmonis, saling bekerja sama, saling mendukung. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah hilang C-nya menjadi PNS, disitulah tangga awal yang akan Bapak Ibu tapaki. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang berada di pelatarannya, sedang ada pelatarannya. Begitu menaik tangga awal itu, dari situlah karir Bapak Ibu mulai tampak. Saya akan jadi seperti apa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, bisa Bapak Ibu raih dari situ. Tetapi untuk meraih itu Bapak Ibu menapaki tangga karir itu, ciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kita menjadi bagian solutif, bukan jadi bagian yang provokatif. Bagian provokatif. Itu bahaya dan sangat merusak provokasi itu di lembaga. Kita posisikan kita sebagai bagian dari solutif. Kalau tidak mau menjadi solutif, itu lebih baik diam. Kalau tidak mampu menjadi bagian solutif, lebih baik diam, kita fokus pada pekerjaan kita. Aman kita. Kegaduhan tidak akan tercipta. Oke, berikutnya. Loyal ya. Berakhlak. Loyal. Silakan. Izin, Pak. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di modul loyal? Silakan Pak Denny. Memiliki komitmen dan kesetiaan terhadap NKRI, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah, bangsa, dan instansi tempat bekerja. Jadi Ya. mengajarkan ASN untuk setia, taat, dan menjaga integritas terhadap negara, organisasi, serta aturan yang berlaku. Ya, kita sebagai ASN itu ada berapa tugas yang kita emban Bapak Ibu? Ada tugas ASN itu berapa tugas yang kita emban? Bapak Ibu sudah membaca Undang-Undang ASN?
Kita membaca Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu nomor berapa Bapak Ibu? Tahun 2023, Pak. 20/2023. Tugas ASN ada berapa berdasarkan undang-undang? Eh, 3, Pak, kalau tugas. 3. Silakan disebutkan. Pelaksanaan kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Pelayan publik. Dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa. Tugas yang berat menjadi melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian tertinggi adalah presiden. Berikutnya menteri dan seterusnya hingga ke tingkat satker, satuan kerja. Karena tugas kita itu adalah melaksanakan kebijakan publik, maka tidak ada tapi-tapi, tidak ada syarat untuk kita melaksanakan. Lakukan saja. Tidak boleh tapi, tidak ada tapi-tapi. Itu tugas kita. Diatur oleh undang-undang. Diatur oleh undang-undang. Jangan sampai kita menjadi PNS yang tidak tahu diri, tidak tahu malu. Dapat gaji dari negara pemerintah, tetapi kita merongrong pemerintah, kita merongrong negara, ikut organisasi terlarang. Itu PNS, kalau bahasa saya itu PNS yang durhaka. Mendapatkan gaji, bisa beli ini itu, bisa membiayai keluarga dari gaji pemerintah, dari gaji negara. Lah kok dengan pemerintah kok seenaknya, dengan negara kok merongrong. Itu kan seperti orang durhaka seperti itu. Maka di dalam loyal ini satu apa? Komitmen terhadap Pancasila, undang-undang, NKRI dan pemerintah yang sah. Yang sah. Jangan ikut larut dalam hiruk-pikuk di media sosial, media massa yang ada urusannya dengan kepemerintahan. Kita fokus pada pelaksanaan tugas kita sebagai abdi negara, sebagai aparatur sipil negara. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah pelayan publik. Pelayanan publik. Karena kita mendapatkan anggaran, mendapatkan gaji dari APBN. APBN itu dikenal dengan anggaran sektor publik. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN adalah sebesar-besarnya untuk pelayanan publik. Setiap rupiah untuk pelayanan publik, termasuk pulsa, ya, termasuk bandwidth wifi yang dikeluarkan oleh Balidiklat, dibelanjakan oleh Balidiklat, digunakan untuk layanan publik, untuk Zoom dan sebagainya, untuk akses internet persuratan, untuk akses BLC atau LMS BDK Semarang, untuk publik, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses BLC, bisa Zoom dengan kami. Setiap rupiah, misal nanti Bapak Ibu ke sini, ke Balidiklat 3 hari ya, nanti Bapak Ibu di akhir sesi pelatihan itu akan ke Balidiklat untuk melaksanakan seminar laporan aktualisasi. Bapak Ibu tinggal di Balidiklat selama 3 hari. Di Balidiklat ada asrama, ada air, ada telepon, ada air, ada listrik. Itu dibiayai dari negara. Untuk siapa? Untuk kepentingan publik. Untuk kepentingan Bapak Ibu. Yang pada akhirnya Bapak Ibu akan melayani publik. Tugas yang kedua, melayani publik. Yang ketiga, menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Siapapun kita, baik guru, penyuluh, atau calon dosen, hendaklah kita menjadi orang yang mampu mendamaikan konflik. Jangan ikut memperbesar masalah. Betul-betul menjadi bagian dari solusi konflik yang terjadi di masyarakat. Hati-hati ketika masuk era kontestasi politik ya. Jangan tunjukkan afiliasi kita. Kita harus netral meskipun kita punya
pilihan tertentu, tetapi kita harus netral, tidak menunjukkan aktivitas kita terkait dunia politik. Begitu ketahuan, ada yang lapor, Bapak Ibu di BAP, jika di BAP terbukti ada konsekuensi hukum. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adaptif, silakan berbagi. Adaptif, ada yang mau berbagi? Izin Pak, Ya, silakan Pak. untuk adaptif itu siap dan mampu menghadapi perubahan untuk inovasi dan solusi. Siap dan mampu menghadapi perubahan untuk inovasi dan solusi. Selanjutnya, ada lagi? Bisa sesuai dengan pembelajaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, di adaptif ini kita harus responsif terhadap perkembangan. Jangan anti perubahan, tetapi kita proaktif, kemudian responsif terhadap perubahan. Ketika ada suatu perubahan kok bisa semakin baik untuk dalam kita melaksanakan tugas, ya, semakin baik kita dalam melaksanakan tugas, kita adaptasi, kita gunakan. Nanti suatu saat ketika Bapak Ibu sudah lama menjadi ASN, lalu Bapak Ibu akan kedatangan mungkin ASN baru. Dan ASN baru ini membawa perubahan yang lebih baik. Jangan merasa terancam. Wah, ini harusnya, kita sikapnya seharusnya begini. Wah, ini ide dari CPNS ini bagus. Bisa kita terapkan untuk organisasi kita, mendukung kinerja kita. Jadi kita harus apa? Harus akomodatif dan responsif terhadap perubahan itu. Jangan kemudian, wah, isi CPNS harus kemaki, pegawainya harus kemaki. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang seperti itu. PNS yang seperti itu ada. Tidak siap dengan perubahan. Karena energi muda itu, CPNS itu kan energi muda. Itu kan masih idealis. Kerjanya masih cepat, energinya masih banyak. Justru yang jadi pertanyaan ketika CPNS pegawai baru itu kok leda-ledi, pahpo, molas males. Itu dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu ini energinya masih banyak. Masih turah-turah. Idealisme masih ada. Wujudkan idealisme itu untuk pencapaian organisasi. Dulu saya pernah itu dibilangin, tapi orangnya sudah pensiun. Wah, CPNS kemaki. Tapi saya nggak peduli. Karena saya melaksanakan tugas yang ditugaskan kepada saya dari pimpinan. Perubahan-perubahan yang saya lakukan untuk organisasi. Saya masih ingat dulu ketika membuat sertifikat ratusan peserta itu saya buat aplikasi sederhana. Sehingga tinggal jalan, sertifikat jalan dan jalan sendiri. Pakai Excel ini. Kan perubahan nih. Yang tadinya manual, kemudian membuat sertifikat dengan cara cepat menggunakan Excel. Begitu tinggal klik saja nanti nyetak sendiri. Nah, yang seperti itu ketika melihat potensi, oh ini kok bagus ini. Nanti jangan-jangan mengancam eksistensi saya. Itu bisa jadi problem ketika kita maju, bagi orang lain itu mengancam eksistensi, itu kita akan berhadapan dengan konflik. Dan kita harus hati-hati, kita harus tidak perlu terlalu reaktif, responsif, kemudian overreaktif, terlebih kita hindari itu. Kita fokus saja pada pekerjaan kita. Nah, adaptif itu di situ Bapak Ibu. Proaktif, responsif terhadap perubahan. Orang yang adaptif itu ingin selalu tahu ada kebaruan apa saat ini. Ada hal baru apa saat ini yang bisa saya adopsi, bisa saya gunakan. Nah, guru-guru sekarang, ada yang non-guru, Bapak Ibu? Ada. Apa, Bu? Bu Citra?
Bukan saya Pak, tapi ada itu Pak Farhan dan teman. Apa? Sebagai apa? Selain guru. Ada sebagai penghulu sama Pak perencana. Penghulu Rencana, perencana. Pak. Oke, penghulu perencana. Perencana Pak ya. Penghulu. Penghulu nanti akan berhadapan dengan masyarakat. Nah, sekarang kan nikah itu kan gratis nih di KUA, kecuali di luar KUA. Godaannya juga banyak penghulu. Perencana nanti godaannya gini. Ketika Bapak Ibu di perencana, semua di rencana organisasi, perencanaan anggaran pendapatan, organisasi diserahkan perencana. Godaannya seakan-akan itu seorang perencana itu menguasai anggaran. Mau dikemanakan ini, itu perencana. Seakan-akan seperti itu. Godaannya di situ. Sehingga kalau tergoda itu akan menjadi one man show. One man show dan itu tidak baik. Saya mengatakan begini karena saya pernah mengalami tahap seperti ini. Tahap yang tidak baik. Saya belajar dari keadaan. Ketika terjadi one man show, resikonya ada kesalahan akan ditimpakan hanya pada Bapak Ibu. Satu. Tapi jika menjadi perencana yang akomodatif, setiap proses kita melibatkan banyak pihak, maka kesalahan ketika ada kesalahan tidak ditimpakan pada diri kita, tetapi pada tim, pada tim. Saya pernah mengalami masa-masa yang tidak baik itu ketika jadi perencana, seakan-akan one man show itu. Itu pasti nanti akan ada cibiran, wah, koyo ya, oh. Nah, saya belajar dikatakan, oh, yang seperti ini tidak baik, saya harus berubah. Ketika ada perencanaan, saya mengajukan ke atasan saya, Pak, ini prosesnya begini, ayo kalau bisa rapat bareng, Pak, perencanaan kita susun bersama, sehingga bisa saling mengoreksi, Karena kalau perencanaan itu lahir dari banyak kepala, potensi kesalahan itu, potensi hal yang terlewat itu sangat kecil. Tetapi kalau hanya dipikir satu orang, akan banyak hal yang terlewat. Ya, godaannya begitu. Maka kita harus adaptif terhadap lingkungan. Tuh. Baik, yang terakhir, kolaboratif. Silakan. Kolaboratif. Izin jawab, Pak. Silakan. Kolaboratif itu sikap terbuka untuk bekerja sama, membangun sinergi antara rekan kerja dan lintas. Oke. Ya, membangun sinergi. Nah, tadi berarti ada hubungannya tadi yang saya ceritakan. Perencana dulu kan di Bali Diklat itu ada seksi tenaga administrasi, ada TU, ada seksi TT, pelatihan teknis pendidikan keagamaan. Kemudian saya di TU sebagai perencana. Ketika perencanaan, saya mengusulkan kepada atasan langsung kepala balai, Bapak ini perlu untuk perencanaan tahun anggaran yang akan datang. Bagaimana kalau ada rapat, kita mengundang kepala seksi, masing-masing 2 kepala seksi dan kasih TU. Kebutuhan apa yang perlu kita akomodasi dalam perencanaan? Di TU, belanja ke rumah tanggaan apa yang perlu kita akomodasi? Kemudian di seksi pendidikan administrasi, rencana pelatihan apa yang perlu kita akomodasi? Kebutuhan dalam pelatihan itu apa saja? Honor pengajar, ATK, keperlengkapan peserta, transportasi dan sebagainya, berapa? Teknis. Itu namanya kolaborasi. Sehingga peran saya sebagai perencana hanya memasukkan data saja. Tinggal menyesuaikan dengan regulasi. Masing-masing pejabat itu mengusulkan, kita masukkan ke sistem perencanaan, kemudian diparaf oleh beliau-beliau. Akhirnya itu dokumen perencanaan yang disusun oleh tim. Bukan disusun oleh satu orang. Bukan perencana. Itu kolaborasi. Sehingga ketika ada kesalahan itu menjadi tanggung jawab bersama. Saya banyak belajar dari itu, Bapak Ibu. Kerjasama tim itu penting sekali.
Saat ini saya sebagai koordinator Widya Suara. Saya mencoba menerapkan kepemimpinan kolektif kolegial. Kalau ada apa-apa Bapak Ibu undangan misalnya, saya share di grup koordinator. Siapa yang bisa hadir mohon berperan serta. Supaya tidak saya saja yang hadir. Mengapa? Satu kepala yakin itu terbatas. Satu kepala itu terbatas. Tapi begitu banyak kepala, ada banyak hal yang detail yang bisa dipikirkan bersama. Jadi misalnya ada undangan dari pimpinan, rapat mengundang koordinatorat Widya Suara, bla bla bla. Saya share itu undangan itu ke kawan-kawan pengurus. Mohon Bapak Ibu yang ada waktu silakan bergabung dalam rapat. Biar bisa saling melengkapi. Barangkali saya lupa. Tidak one man show. Tidak one man show. Nah, ketika menyusun perencanaan di koordinatorat, saya libatkan semua Widya Suara. Saya sampaikan pada hakikatnya Bapak Ibu, program ini bukan program saya koordinator. Tapi ini adalah program yang disusun Bapak Ibu. Saya tinggal mengkoordinasi saja. Tugas kita ringan. Namanya kolaboratif. Jadi kita terapkan dari hal yang sederhana yang kecil, kolaboratif. Nanti Bapak Ibu ketika melaksanakan rancangan aktualisasi, ya, ketika melaksanakan rancangan aktualisasi, Bapak Ibu membutuhkan orang lain, pihak lain. Maka yang perlu kita latih adalah cara kita berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi kepada pihak lain, karena Bapak Ibu masih baru, hati-hati dalam berkomunikasi. Jangan seakan-akan menggurui, supaya tidak salah paham. Bapak atau Ibu, saya ada program ini, bagaimana baiknya ya? Mohon masukan. Bagaimana baiknya ya? Mohon dukungan. Itu nanti orang yang diajak begitu ya senang. Oh ya, saya gini mas. Ya. Misalnya ada hal yang tidak sepakat. Bu, kalau misalnya begini saya kok ya, bagaimana ya baiknya ya? Orang itu senang ketika posisi dimintai dimintai sesuatu itu orang itu senang. Dimintai pertimbangan atau dimintai kebijakan seperti itu orang itu senang posisi seperti itu senang. Tuh, jadi gunakan komunikasi yang baik. Kemudian nanti Bapak Ibu juga suatu saat akan diminta untuk menjadi bagian dari tim. Maka Bapak Ibu sediakan diri untuk menjadi bagian tim yang dibutuhkan oleh orang lain untuk mensukseskan program orang lain. Itulah makna kolaboratif. Kalau kolaboratif bagus di satu satker, maka tujuan satuan kerja akan dengan mudah untuk diraih. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bahan tayang sudah diunduh belum? Nanti saya share ya. Ya, bahan tayang sudah share. Jadi begini Bapak Ibu. Di dalam modul itu, kalau diperas, setiap nilai itu ada 3 komponen. Setiap nilai dasar itu baik berorientasi layanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, dan seterusnya. Ada 3 komponen, yaitu kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Bisa perlihatkan ya. Nah ini, kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik. Setiap nilai ada. Akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal ada. Nah, kata kunci, kalimat afirmasi, dan kode etik ini membantu Bapak Ibu untuk memahami secara konseptual nilai dasar tersebut, serta membantu untuk mengimplementasikannya, membantu untuk menerapkannya. Ini kalau kita mengambil 3 komponen yang kita peras dari setiap nilai dasar. Nah, nanti silakan, nanti akan saya share ya eh, bahan tayang ini untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini?
Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan penugasan. Jadi hari ini Bapak Ibu ada tugas individu 1, individu 2, individu 3. Bapak Ibu menerima agenda 2 ini, ya. Agenda 2 ini Bapak Ibu terima sebanyak 44 jam pelajaran. 44 jam pelajaran ini terbagi menjadi 2, 18 jam sinkronus dan 26 jam asinkronus. Nah, selama sinkronus Bapak Ibu akan bertemu dengan saya. Sejumlah 18 jam. Kemudian ketika Bapak Ibu asinkronus, pada asinkronus inilah Bapak Ibu mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Ya, baik individu maupun kelompok. Untuk tugas hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Juli, Bapak Ibu, ada tugas individu 1 dan tugas kelompok 1. Ya. Tugas individu 1. Tugas individu 1 adalah membuat pengalaman pembelajaran saat MOOC dan sinkronus hari 1. Saat MOOC dan sinkronus hari ini. Dibuat dalam bentuk rekaman suara atau MP3 maksimal 3 menit. Lalu diunggah di BLC. Nanti akan saya tunjukkan. Kelompok 2 ini ya. Benar ya kelompok 2 ya. Ini tugas individu 1 ini. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya, nanti Jelas, Pak. LK ini sudah saya unggah di BLC sehingga bisa Bapak Ibu unduh. Jika lupa ya, jika lupa bisa Bapak unduh untuk mengetahui instruksinya. Kemudian tugas kelompok 1 membuat video role model. Video role model buatlah sebuah video yang menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai berakhlak. Durasi video maksimal 5 menit, diupload ke YouTube. Pengumpulan tugas dengan menautkan link batas akhir hari ini jam 23.59. Nah, nanti hasil kerjanya dituangkan di sini Bapak Ibu nih, ya. Nah, kami minta kepada ketua kelompok 2 untuk membagi menjadi 2 kelompok, subkelompok yaitu kelompok 2A dan 2B. 2A dan 2B. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kita lanjut ke tugas individu kedua hari Senin. Yaitu sama, membuat pengalaman pembelajaran asinkronus. Kalau tugas individu tadi itu MOOC dan sinkronus, nah tugas individu yang kedua di hari Senin ini membuat cerita pengalaman pembelajaran secara asinkronus. Dibuat MP3, durasi 3 menit. Diunggah hari Senin maksimal jam 23.59. Ya, cukup ya. Sekarang masuk ke tugas kelompok kedua. Yaitu membuat laporan benchmarking nilai berakhlak. Peserta secara berkelompok melakukan benchmarking secara online. Dengan cara membuka website ya, di internet, kemudian bisa via telepon atau video call.
Lokusnya instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan baik BUMN maupun swasta. Objeknya bisa level individu atau level organisasi. Misalnya terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi dan diterapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Laporan berisi tentang profil lokus atau objek, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, hikmah atau pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil GM. Laporan dibuat dalam bentuk tulisan maksimal atau paling banyak 3 lembar. Kertas A4, Arial 11, spasi 1,5 PDF. Dikumpulkan hari Senin maksimal jam 23.59. Instruksinya sudah jelas. Sekarang masuk ke tugas individu yang ketiga, yaitu hari Selasa. Apa tugas individu hari ketiga? Nah, Bapak Ibu, membuat materi dengan kegiatan yang merupakan solusi dari salah satu isu. Kemudian, bentuknya seperti ini ya. Di agenda 1 kan Bapak Ibu sudah mendapatkan core isu ya. Kemudian ada kegiatannya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak. Berorientasi, pemaknanya bagaimana? Nah, saya contohkan ini. Guru ya, atau perencana. Yang pertama guru dulu. Jadi ketika membuat pemaknaan keterkaitan nilai bermakna itu tidak cukup mengatakan begini. Saya berorientasi layanan dalam membuat dokumen perencanaan atau dokumen modul ajar. Tidak cukup seperti itu. Tetapi Bapak Ibu jelaskan indikatornya atau ciri-ciri. Ciri-ciri berorientasi layanan itu Bapak Ibu bisa ambil dari kata kunci, yaitu berkualitas, kemudian kepuasan, kemudian ada responsivitas. Saya contohkan misalnya harmonis ya. Wah, keluarga si Fulan kok harmonis ya. Kalau kita mengatakan harmonis, harus jelas cara mengukurnya. Makna atau keterkaitan harmonisnya bagaimana? Si Fulan mengantar istrinya ke pasar dengan sepeda motor setiap hari. Fulan selalu mengantar istrinya ke pasar dengan bersepeda motor berboncengan. Itu ciri-ciri harmonis atau indikator harmonisnya adalah mengantar ke pasar berboncengan dengan sepeda motor. Nah, nanti di pemaknaan ini dibuat kira-kira seperti itu rumusannya. Membuat dokumen modul ajar yang sesuai standar. Modul ajar itu kan ada standarnya gitu Bapak Ibu. Misal nih modul ajar standarnya ada identitas, ada CP, ATP, ada kegiatan pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran. Nah, kalau sesuai standar artinya apa? Modul ajar itu berkualitas. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu, cara memaknai keterkaitan setiap kegiatan dengan nilai berakhlak. Jadi nanti yang dimaknai itu kegiatannya. Nah, pertanyaannya, misalnya ada pertanyaan begini, Pak, apakah untuk satu kegiatan ini, pemaknanya itu harus dapat 7? Harus ada berorientasi, harus ada akuntabel, harus ada harmoni, harus ada loyal. Tidak harus ada 7. Boleh 3 saja. Boleh 2 saja. Boleh berorientasi layanan dan akuntabel. Atau akuntabel dan harmonis loyal. Atau akuntabel, kompeten, dan adaptif. Boleh. Boleh kurang dari 7. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Untuk tugas individu yang ketiga ya. Bisa, Pak. Nah, selanjutnya tugas kelompok yang ketiga. Tugas kelompok yang ketiga mudah, yaitu membuat media informasi berbentuk infografis.
tentang pelayanan berakhlak dalam bentuk PDF. Tugas kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, dibuat berdasarkan kelompok, yaitu kelompok 2A dan 2B. Itu nggih. Nah, nanti diunggah di mana? Diunggah di BLC. Dibuat di BLC. Ini ya, tuh hilang. Hari ke-5 nih, Jumat sekarang. Tugas individu 1, kelompok 2. Tugas kelompok 1, kelompok 2. Jadi nanti tugas kelompok dimasukkan di sini semua. Baik kelompok 2A maupun kelompok 2B untuk tugas kelompok 1. Hari Jumat. Lalu hari Senin, tugas individu 2, kelompok 2. Tugas kelompok 2, kelompok 2. Hari Selasa, tugas individu 3, kelompok 2. Tugas kelompok 3, kelompok 2. Sampai di sini cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya. Nah Bapak Ibu, ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Bahwa saat ini Collabshare tidak bisa diakses ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sarankan panjenengan itu membuat folder yang isinya itu adalah hasil pengerjaan tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Barangkali suatu saat diminta untuk memasukkan ke Collabshare, Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mencari filenya. Jadi buatlah folder dalam satu di laptop Bapak Ibu, folder tatsar gitu. Lalu Bapak Ibu kami harapkan agar aktif atau standby di WAG di grup, barangkali ada perubahan jadwal, penyesuaian jadwal. Kemudian file disimpan dalam format PDF. Kemudian untuk penamaan file, tugas individu 1 diberi nama. File tugas individu 1 nama, demikian juga tugas individu 2 dan seterusnya. Insya Allah nanti akan kami share di grup. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Untuk yang tugas kelompok yang infografis itu Pak, Ya. itu case-nya umum atau bisa sektor saja? Berakhlak, informasi berakhlak. Kaitannya berakhlak. Oh gitu, oke. Ya, kaitannya berakhlak. Makasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu. Sedikit saya mengulas mengenai keterkaitan agenda 1, agenda 2, agenda 3 ya. Jadi Bapak Ibu ini kan menerima agenda sampai 4 nanti. Apa keterkaitannya di tiap agenda itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di agenda 1 Bapak Ibu kemarin mendapatkan materi tentang bela negara. Tentang bela negara. Semua agenda ini diarahkan untuk membentuk profesionalisme ASN. Jadi di agenda yang pertama Bapak Ibu mendapatkan wawasan kebangsaan. Ini berkaitan dengan tugas Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan. Ada 3 tugas ASN, melaksanakan kebijakan publik, melaksanakan pelayanan publik, dan mempererat dan pemersatu bangsa. Indonesia sangat heterogen, multikultural. ASN harus paham itu. Karena multikultural itulah PNS harus mempererat dan mempersatu bangsa. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga dibekali dengan nilai-nilai bela negara. Harus siap ketika negara itu membutuhkan nilai-nilai bela negara. Lalu Bapak Ibu diajak untuk berpikir kritis, melakukan analisis isu kontemporer, baik tingkat individu sesuai dengan tugas Bapak Ibu maupun satuan kerja. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan satu core isu untuk ditangani, untuk diselesaikan, lalu dalam menyelesaikan isu itu harus dilandasi nilai dasar,
yaitu berorientasi layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu dilandasi dengan nilai-nilai ini, berorientasi layanan dan seterusnya. Nah, di agenda ketiga nanti Bapak Ibu akan diajak untuk meneropong isu yang Bapak Ibu pilih itu terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN. Kalau manajemen ASN itu berbicara tentang perilaku ASN, kedudukan dan perilaku ASN. Nah, pada smart ASN itu berbicara tentang ASN yang memiliki kapasitas literasi digital yang memadai. Karena saat ini zamannya zaman teknologi informasi, revolusi industri 4.0, maka ASN harus memiliki kecakapan abad 21, kecakapan digital. Nah, Bapak Ibu diajak untuk melihat itu, apakah isu yang saya angkat ini berkaitan dengan manajemen ataukah berkaitan dengan smart ASN. Nah, kemudian di agenda keempat, Bapak Ibu melaksanakan aktualisasi, melaksanakan habituasi, yaitu berupa aktualisasi nilai-nilai dasar, aktualisasi kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan di agenda 1 yang didasari dengan berakhlak. Itu di agenda 4, yaitu aktualisasi habituasi selama 30 hari. Harapannya aktualisasi nilai-nilai berakhlak itu tidak hanya selesai dalam 30 hari, tetapi menjadi kebiasaan, menjadi habituasi Bapak Ibu, sehingga lahirlah ASN yang profesional yang memiliki kompetensi bidang tugas. Itulah keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, dan 4. Demikian Bapak Ibu. Cukup jelas ya. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Dan mohon maaf apabila ada salah, marilah kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa leave room ya. Terima kasih ya. Oke, matur nuwun, Pak. Sama-sama.